Tunggu sebentar Pak Haji. Maksudnya Pak Haji, Aspak itu implementasi ideologi yang angkatan pertama. Iya. Yang sekarang yang membuat itu. Yang membuat konsep itu. Iya. Itu sekarang diikuti oleh semua negara di dunia. Dan bahkan itu jadi acuan dunia kan? Iya. Semacam piala dunianya bonsai. Seperti itulah. Jadi bagaimana kita memilih pot yang tepat. Itu ada sampai di sini. Pot juga media dibahas. Yang bagus kayak apa ada di sini. Berarti nggak cuma teknik wiring. Bukan itu aja. Atau gerak saya bilang paling komplit. Wow. Dan kalau saya lihat itu ada kronologis. Artinya buku ini ditulis sangat lama. Mungkin 10 tahun atau lebih. Kita tinggal proses baca. Pembuatannya. Iya. Soalnya ada yang mulai dari awal bahannya kayak apa sampai jadi itu ada. Wah, berarti benar-benar zaman dulu loh ini. Ini tahun berapa ini? Sekitar 70-an lah ditulis. Buku ini? Iya. Artinya apa? Orang zaman dulu udah bisa nulis buku ini, itu udah cerdasnya luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan dan dientengkan rezekinya. Yang jelas selalu bersyukur. Itu opening ritual ya guys, nggak boleh sampai kelewat. Nah di part atau di sesi kali ini saya berkunjung ke kediaman salah satu maestro bonsai Indonesia. Beliau sudah malang melintang di perbonsaian Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang mengenal. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan sosok beliau. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. 86. 86, siap Pak Nam. Nah, ini Pak Haji Lutfi atau ada yang bilang juga Mbah Haji, Mbah Haji Lutfi atau Mbak Lutfi. Oke Pak Haji, saya langsung saja dengan pertanyaan pertama boleh? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pak Haji, mulai kapan kira-kira terjun di dunia bonsai? Bisa diceritakan mungkin akan hal apa dan kenapa? Nah, silakan Pak Haji. Saya mulai kenal tanaman. Dan kebetulan juga saya dari keluarga tanaman. Jadi dari sedini mungkin saya udah kenal masalah tanaman. Khusus untuk bonsai itu kira-kira mulai saya SMP. Saya SMP itu mulai tahun 78 sampai 81. Jadi saya sudah mulai kenal bonsai. Dan kebetulan ada kakak saya waktu itu. Itu ikut diklat penjurian ya waktu itu. Penjurian? Iya, di Jakarta. Oh, itu yang diadakan sama PPBI? PPBI. Jadi instrukturnya dari Jepang itu. Instrukturnya? Didatangkan langsung dari Jepang? Iya. Waktu itu Nakajima. Nakajima. Itu dari kakak dulu, dia ikut penjurian, diklat penjurian? Iya, jadi secara apa ya, nggak sengaja itu istilahnya, saya nggak kenal bonsai, cuman yang saya kenal itu tanaman. Nah kemudian mulailah dengerin gitu. Kemudian tertarik, jadi kira-kira di tahun 79-an lah itu 79. Mulai aktif cari bahan. Kalau dulu kan banyak sekali bahan bonsai di kampung. Dongkel istilahnya. Ya. Kalau dulu itu yang terkenal masih ID-nya beringin. Zaman dulu? Belum bervariasi kayak belum, Pak Haji? Belum. Jadi yang namanya bonsai itu ya beringin. Siap. Jadi itu di tahun 79 tuh? Iya, terlepas itu dari Binyamina atau yang beringin karet. Siap. Bahan sih melimpah. Kalau dulu sih kita gali itu bukan gali bonggol yang gede-gede, yang kecil. Yang kecil-kecil? Jadi biasanya yang kita ambil itu yang nempel-nempel di tebing, itu awalnya begitu. Nempel-nempel di tembok. Iya kecil, segede jari lah. Segede jari. Ya.
Siap. Dan itu di tahun 79, 78 kenal, 79 udah mulai dongkel-dongkel. Iya. Dulu ID-nya masih beringin. Betul. Masih terbatas mungkin Pak Haji ya. Iya. Oke, itu 79 guys. Kalian udah lahir belum? Beliau udah dongkel. Siap Pak Haji, pertanyaan selanjutnya terkait perkembangan zaman ini masih nyambung pertanyaannya tadi. Nah, adakah perbedaan proses pembuatan bonsai di era waktu itu dengan era sekarang? Ada nggak perbedaannya Pak Haji? Dari segi ID-nya kah, terus proses pembuatan, perlengkapannya, atau informasinya? Nah, silakan Pak Haji. Kalau ID jelas banyak sekali ya bertambahnya itu. Jadi kalau awal saya main bonsai itu kita kenal sangat terbatas sekali ID-nya, jadi masih beringin. Terus kemudian mulai kenal kemuning, serut, dan seterusnya. Kemudian berjalannya waktu makin terbuka, sampai sekarang makin terbuka, udah ribuan istilahnya ID-nya. Iya betul. Nah, untuk apa perbedaannya bonsai di zaman saya utamanya dengan sekarang, itu bedanya memang di teknologi yang jelas. Jadi kalau dulu itu saya sulit untuk cari tahu bonsai yang benar itu yang kayak apa, itu sulit sekali. Jadi di kampung saya dulu itu ada beberapa teman yang juga sudah mulai main bonsai. Nah, antar teman aja kita sharing. Di mana Pak Haji tepatnya kampung itu? Jadi saya itu di Malang Kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tumpang. Itu yang mau ke ini dong, yang mau ke Bromo. Mau ke Bromo, betul. Ya, dekat sekali dengan Bromo. Oke. Berarti banyak perbedaan era dulu atau era sekarang dari mulai teknologi. Ya, kemudahan yang jelas, yang jadi pembeda yang signifikan itu kemudahan. Kemudahan sekarang serba difasilitasi, iya. Gitu, Pak Haji. Informasi juga membludak Pak Haji ya. Betul. Makanya saya bilang kalau zaman saya dulu orang pinter itu ya karena nasib. Kalau sekarang orang pinter itu pilihan. Kita yang milih untuk jadi pinter. Atau tidak. Fasilitasnya lengkap. Dan itu terasa, guys. Sekarang kan beliau kan lintas zaman ya. Beliau merasakan di fase yang mana informasi masih terbatas, ID juga belum banyak dieksplor zaman dulu Pak Haji ya. Iya. Masih beringin. Nah, sekarang kalian sudah menikmati berbagai macam ID. Nah, di zaman dulu kalian bisa bayangin. Oke, jadi dari banyak hal itu terasa ya perbedaannya Pak Haji. Iya. Makanya pintar itu zaman sekarang pilihan. Pilihan. Kalau dulu pintar itu ya nasib lah istilahnya. Nasib. Keadaan itu. Wow, luar biasa. Oke, pertanyaan ketiga Pak Haji. Untuk para pemula nih, khususnya di zaman sekarang ya, itu referensi dalam case ini buku yang cocok. Ada nggak Pak Haji referensi buku yang cocok untuk dibaca buat para penghobi baru, khususnya bonsai? Seperti saya dulu mulai, saya bersyukur sekali. Jadi saya mulai hobi bonsai itu, saya mulai dengan membaca bukunya. Nah, buku itu yang sangat terkenal sampai sekarang, dan saya anggap itu buku yang paling komplit menjelaskan tentang dasar-dasar bonsai. Mulai dari teknik sampai pemahaman dasar tentang bonsai. Buku apa Pak Haji? Itu buku Jonaka. Jonaka. Bonsai teknik. Bonsai teknik. Itu ada Pak fotokopiannya. Oh, ini ada ini. Wow, Masya Allah. Oh, ini guys. Iya. Bukunya. Jadi kalau kita mau bermain bonsai dengan benar, itu harus baca buku ini. Wow. Buku Jonaka ini. Jonaka. Ini Itu komplit sekali. Ini bonsai teknik 1, ada yang 2. Oh, dia berseri juga. Iya. Ini dulu dibaca, selesai. Kalau udah tamat ya baca yang keduanya, bonsai teknik 2. Nah, buat kalian nih yang kemarin nanyain buku apa sih yang cocok buat referensi atau buat pembelajaran, nah ini dia. Pak Haji Lutfi sudah menjawab ya, bukunya Jonaka, di dalamnya ada ilmu-ilmu dasar ya Pak Haji ya? Iya. Ilmu dasar, bahkan sampai pro juga ada Pak Haji ya? Jadi bagaimana kita memilih pot yang tepat, itu ada sampai di sini. Pot juga media dibahas. yang bagus kayak apa ada di sini. Berarti nggak cuma teknik wiring? Bukan itu aja. Atau gerak Makanya saya dasar. bilang paling komplit. Wow.
Luar Dan biasa. kalau saya lihat itu ada kronologis, artinya buku ini ditulis sangat lama, mungkin 10 tahun atau lebih. Kita tinggal Proses baca. pembuatannya. Iya. Soalnya ada yang mulai dari awal ke bahannya kayak apa sampai jadi itu ada. Wah, berarti benar-benar Zaman dulu loh ini. Ini tahun berapa ini? Sekitar 70-an lah ditulis. buku ini. Iya. Artinya apa? Orang zaman dulu udah bisa nulis buku ini, itu udah cerdasnya luar biasa. Wow. Ini rilis di tahun 70. Ditulisnya Tulisnya. Iya. Tapi kan proses pembuatan 10 tahunan lah itu. 10 tahunan ke belakang. Berarti di mulai tahun 60-an itu. 60-an. 60 berapa udah ditulis dan masuk di Indonesia itu tahun 87 kalau nggak salah. 87. Iya. Dan itu sulit nggak Pak Haji di zaman itu mencari referensi buku ini? Nah, kebetulan lagi saya banyak kemudahan untuk mendapatkan buku. Buku ini kan aslinya bahasa Inggris, saya nggak bisa. Itu sudah ada terjemahan di Malang gitu. Oh, Pak Haji sudah punya atau? Iya, jadi baca. Oh. Wow. Dan terjemahannya dijual bebas. Di tahun 80-an baru 85. Enggak. Saya baca bukunya tahun 90-an. 90-an baru Iya, baca. bukunya. Jadi ini masuk kira-kira tahun 87. 87. Iya. Saya 91-an lah dapatnya itu. Dapat ini. Iya. Dan itu gimana perasaan Pak Haji nih? Maksudnya kan kalau ya kita sebagai penghobi ya, kan kita istilahnya nyari panduan itu kan sulit. Nah, setelah menemukan buku ini, perasaan Pak Haji gimana? Itu tercerahkan. Tercerahkan? Iya, seperti kita sebelumnya kita hidup di dalam keremangan. Ini di dalam kayak siang itu. Terang benderang. Ditunjukkan cara-cara Iya. yang benar, cara membuat. Dan teman-teman juga mesti tahu, saya istilahnya memahami buku ini. Mungkin saya bodoh juga. Selama 25 tahun, saya baru bisa ngomong saya paham buku John Agar. Buku ini? Iya, 25 tahun. Wow. Dan itu beliau baru berani berstatement kalau beliau ngerti atau bisa Jadi paham tentang buku ini. Itu 25 tahun. tahun baru berani berstatement, guys. Gak sembarangan. Wow, luar biasa. Jadi kalau ini kitab suci, istilahnya sekarang saya yang bisa nafsirin. Oh, penafsir gitu. Jadi maksudnya kayak apa? Soalnya saya baca buku ini itu sambil praktek. Ini kenapa sih saya kok bikin bonsai banyak, kok kurang enak aja, saya lihat bukunya. Nah itu saya perhatiin benar. Berarti pembuktian itu dalam hal praktek juga, Pak? Iya, harus diikuti dengan praktek. Kalau kita baca aja ngelotok ya cuman tahu aja istilahnya. Teorinya Iya. aja. Prakteknya itu kita nggak bisa membuktikan kebenarannya. Ternyata Pak Haji praktek dan sampai 25 tahun berani berstatement saya ngerti buku ini. Wah, luar biasa Pak Haji. Oke, clear ya buat kalian yang nanya referensi apa, silakan kalian cari buku ini. Tadi buku Banyak yang jual itu. banyak yang jual. Kalau saya nggak jual. Siap, oke. Pak Haji, yang keempat nih, kita masih berbicara tentang apa ya, organisasi deh, kita bicara organisasi. Nah, menurut Pak Haji, peran organisasi terhadap perkembangan bonsai Indonesia itu seperti apa? Kalau sekarang kita ngomong organisasi, anggap aja lah masih satu dulu. Jadi dulu itu ada namanya tahun 79 didirikan, 31 Agustus 79, itu Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, yang kita kenal sekarang dengan sebutan PPBI itu. Kemudian setelah berkembang selanjutnya ada sedikit gesekan, jadi timbul lagi organisasi yang namanya RUPI, itu teman-teman kita semua. Wah, berarti itu dulu masih satu atap. Iya. Nah, tahun-tahun ini saya juga salut, mulai tahun 79 ke tahun 90, ini momen penting sekali. Itu kita sudah bisa membuat pameran internasional. Dan itu dibuktikan sampai sekarang pameran itu adalah pameran terbesar, termegah di dunia. Di dunia. Itu namanya ASPAK. Aspak. Itu hasil pikiran generasi di tahap pertama, saya orang kedua.
generasi kedua. Tunggu sebentar Pak Haji. Maksudnya Pak Haji, Aspak itu implementasi ideologi yang angkatan pertama. Iya. Yang sekarang yang membuat itu. Yang membuat konsep itu. Iya. Itu sekarang diikuti oleh semua negara di dunia. Dan bahkan itu jadi acuan dunia kan? Iya. Semacam piala dunianya bonsai. Seperti itulah. Wow, tuh guys, yang kalian tonton kemarin di Bali, Aspak itu buah dari pemikiran senior-senior kita ya Pak. Iya. Jadi angkatan pertama termasuk pendiri, di situ banyak sekali ya yang berperan ya. Termasuk waktu itu almarhum Bapak Ismail Saleh. Kemudian kalau yang sekarang masih aktif itu Pak Budi Sulistyo. Itu berperan sangat besar di terwujudnya Aspak. Tahun 91 itu. Itu pikiran yang brilian kalau menurut saya. Kenapa brilian Pak Haji? Sampai sekarang diakui dan tetap menjadi sebagai pameran bonsai dan suiseki ya, ada terbesar termegah di dunia sampai hari ini. Dan dunia mengakui itu. Mengakui. Banyak yang ikut kan jadi penyelenggara Aspak. Jadi Aspak ini bergulir. Jadi per 2 tahun diadakan Aspak dan itu biasanya berpindah-pindah negara. Negara-negara anggota itu. Dan kalau saya perhatikan sih ya Pak Haji, makin kesini inovasi-inovasinya makin luar biasa ya Aspak ya. Iya. Udah gitu inovasi dari segi pohonnya juga luar biasa banget sekali. Betul sekali. Makanya kalau sekarang kenapa kita kayak gelagapan kalau perhatikan. Gelagapannya gimana tuh Pak Haji? Jadi tiba-tiba muncul bonsai kayak gini. Ya karena udah banyak kemudahan. Jadi hal baru mungkin ya. Hal baru. Makin cepat gitu ada. Cepat. Fasilitasnya lengkap. Ini yang kita harus tahu. Wow. Dan untuk beberapa jenis atau mungkin gaya itu saya silahkan aja kalau menurut saya. Cuman semuanya tetap harus dikawal dengan ilmu. Kalau nggak mentah. Makanya kalau kita belajar, ilmunya kita harus tahu. Nah itu harus baca buku Jenaka. Yang teman-teman bahkan yang boleh dibilang sudah master, itu ada yang belum baca buku ini. Untungnya apa? Dia belajar sama orang yang bisa menafsirkan ini. Ya. Itu beberapa teman bisa emang. Dia udah jadi master, tapi belum baca buku ini. Iya. Untungnya dia ditafsirkan sama temennya yang mengerti ini. Iya. Jadi dia banyak bergaul sama senior-senior yang mumpuni lah istilahnya itu. Wow, luar biasa tuh guys. Kitab suci bonsai lah ya. Kita lanjut Pak Haji. Yang keenam, kita udah mulai ini nih, karena tadi sudah menyindir-nyindir Aspak. Iya. Mau nggak mau lanjutin deh Pak Haji. Oke, apakah perbedaan bonsai negara lain dengan bonsai Indonesia? Apakah Indonesia punya ciri khas tersendiri terkait karya seni bonsai? Perbedaan dan ciri khas. Jadi kalau kita ngomong ciri khas bonsai Indonesia atau jati diri kalau boleh dibilang enggak. Itu yang ngomong harus bukan orang Indonesia, orang luar. Yang menilai atau yang mengklamirkan gitu. Iya. Dan itu sudah ada. Siapa Pak Haji? Jadi ada tokoh bonsai yang saya juga mengagumi itu. Dari negara mana? Dia jago dari Taiwan. Jadi dia bisa bilang kalau pohon ini pohon dari mana? Dia sudah langsung bisa bilang ini pohon Indonesia. Apa ciri khasnya? Itu sap-sapan. Terap-terapannya itu banyak padat. Dan ini emang ciri-ciri bonsai tropis. Kalau di daerah subtropis nggak bisa bikin kayak begitu. Nah ini sebenarnya sudah mengerucut, udah kena. Kita udah tahu siapa kita itu sebenarnya udah mulai tahu. Cuman masih di sap-sapan, masih banyak hal lain yang harus kita gali di situ. Nanti kita bisa tampilkan supaya apa? Pebonsai-bonsai di luar juga akan mengakui bahwa potensi atau kualitas pebonsai di Indonesia itu sangat bagus. Contoh yang lainnya ya, sebenarnya ini teman juga. Pak Ranto, ini orang terkenal sekali. Ranto, yang di Pemalang ya Pak? Iya, itu sudah bikin, kita harus tahu, ini untuk sejarah ya. Kronologisnya kita harus tahu. Pada zaman saya,
itu nggak ada serut atau asam melintir-melintir. Tidak ada. Itu khayal istilahnya. Oh, berarti di zaman itu tuh membuat serut melintir itu kayak nggak mungkin gitu. Mustahil udah. Lebih dari mustahil soalnya. Oke. Nah, kemudian ada Kawista. Kawista nggak tahu siapa yang memulai. Kawista dulu itu ada kakinya 3 begini aja, itu udah istimewa. Program kaki. Sekarang udah keliling kayak apa? Kayak jari-jarinya roda. Bahkan itu kalau bisa dibilang kan cross karakter ID pohon. Itu kaki keliling itu punyanya Anting Putri, Waru. Kalau sekarang orang bisa ngomong begitu. Kalau zaman dulu nggak bisa. Orang nggak ada kok. Oh gitu? Zaman dulu belum ini ada? Terobosan, iya. Terobosan. Bahkan sekarang negara luar pun mereka sudah mulai menerapkan kaki keliling, Pak Haji ya? Ya itu untuk komersil. Cuman untuk apa, semua orang bisa itu. Cuman kalau kita ngomong santigi melintir, di alam banyak. Asam melintir cari. Serut melintir. Nggak ada. Kawista melintir. Atau apapun lah, kalau sekarang sancang, waru pada melintir. Oke, balik lagi ke Pak Ranto. Berarti beliau itu menemukan metode baru di ID serut. Ya. Itu tadi yang dipelintir-pelintir itu. Dan itu berhasil. Berhasil, semua itu berhasil. Ya otomatis banyak sekali perjuangannya. Itu jatuh bangunnya pasti banyak. Prosesnya. Ya, untuk menghasilkan sesuatu yang wah itu. Dan ini bisa apa ya istilahnya dipatenkan. Itu terobosan, kalau saya bilang itu terobosan. Oke. Makanya ini harus kita contoh kenapa seperti Pak Ranto ini terkenal. Dia nggak bikin sinensis, kalau dia bikin sinensis pelintiran diketawain. Gitu loh, maksud saya tuh gitu. Iya. Jadi ada ID kita yang potensial, jumlahnya banyak sekali. Di mana-mana ada. Nah ini yang kita harus garap. Maksud saya ini contoh. Satu contoh, ini satu orang. Nah maksud saya ke depannya harus banyak orang yang kayak Pak Ranto 10 atau 20. Kalau itu udah ada, udah otomatis Indonesia jadi mercusuar bonsai dunia. Otomatis itu. Nah saya mengarahkan ke situ, nggarap ke situ. Saya pompa orang-orang supaya ke arah itu, supaya sadar. Orang kita itu negara yang kaya, kok nggak bersyukur? Aduh, saya taubat kadang. Tobat. Masya Allah. Kaya banget. Kalau bisa dibilang itu kaya banget untuk flora. Karena jenisnya sangat banyak. Senimannya dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali. Cuman kita dijejelin oleh ideologi luar. Iya, seperti prokar dan seterusnya. Bukan prokar itu nggak boleh, silahkan aja. Tapi kan itu sifatnya umum. Mana yang bisa jadi terobosan? Bikin. Bahannya lengkap. Betul. Soalnya kita mau masalah teknik, bisa sharing ke teman. Makanya untuk arah-arah itu saya istilahnya ujung tombak, kalau saya menyatakan diri sebagai ujung tombak untuk Indonesia menjadi mercusuar bonsai dunia itu. Apapun saya lakukan. Wow. Luar biasa. Dalam sekali guys. Itu karena memang mengingat keanekaragaman ID, terus juga banyak hal-hal yang bisa dieksplor sebenarnya. Dan kita juga tadi disinggung Pak Haji, kita itu kaya raya dalam segi floranya, ya Pak Haji? Iya, terus ya potensi manusianya, itu senimannya banyak sekali loh. Wah. Nah saya berusaha untuk membangunkan dengan pemahaman-pemahaman bahwa Indonesia itu 10 tahun kalau menurut saya. Ya. Udah, bukan 10 tahun, udah 9 tahun lagi. Tahun 2035 Indonesia jadi mercusuar bonsai dunia. Amin ya Allah. Oke, luar biasa. Pak Haji, kita lanjut nih, saya sampai kaget nih. Wah. Pak Haji, kira-kira arti bonsai untuk Pak Haji sendiri itu apa? Jadi implementasi bonsai, manfaatnya, kemudian saya resapi, itu adalah proses. Jadi materi yang kita geluti itu bukan benda mati, itu benda hidup. Benda hidup. Makanya sebenarnya
Kalau secara hakikat itu nggak ada pohon jadi, menjadi yang ada itu. Karena terus berproses. Iya, karena proses terus sampai mati itu udah jadi mati itu udah Finish itu. iya. Jadi seperti kita sekolah, dimulai dari SD 6 tahun kita harus tempuh udah 6 tahun, gitu loh. Seperti sekolah aja, ya udah setahun sekali kenaikan kelas. Oke, kita pinter, kita pangkas karena kita cerdas, jadinya 4 tahun atau 3 tahun. Itu bagian dari proses. Cuman semuanya ada keseimbangan. Ya. Jadi kalau kita mau menempuh yang idealnya itu 6 tahun jadi 3 tahun, ya otomatis berapa kali lipat kita harus belajar di situ. Karena ada percepatan itu sendiri kan ada Konsekuensinya ada. konsekuensi prosesnya. Terus gimana ya? Ngebutnya itulah Pak Haji istilahnya ya. Iya. Udah nggak boleh capek. Istilahnya begitu. Itu silahkan. Kenapa sekarang saya bilang itu sekarang mudah itu orang belajar. Kalau saya 25 tahun memahami buku Jonaka Bonsai Teknik, mungkin generasi yang sekarang itu mungkin cukup 10 tahun. Lebih cepat. Nggak apa-apa kayaknya 10 tahun itu lama ya. Tapi jangan sampai kalian hidup selama main bonsai itu bodoh terus. Nggak apa-apa kita bodoh 10 tahun. Setelah 10 tahun kita udah jadi cerdas semua. Itu fasenya, maksudnya fasenya harus begitu. Siap. Amin. Berakit-rakit ke hulu. Oke guys, jadi itu menurut Pak Haji. Bonsai itu bagi Pak Haji proses. Jadi nggak ada istilah bonsai jadi. Kalau Jadi jadi itu istilah di pameran aja. Itu istilah di pameran aja. Nah, menurut Pak Haji ya arti jadi itu ya mati karena kita bermain dengan benda yang hidup. Iya, jadi itu harus pas finish. Pas speed. Luar biasa. Ini kalau ngomongin hakikat tuh berat banget nih Pak Haji. Oke Pak Haji, kita lanjut. Sekarang lebih ke tadi kan Pak Haji sudah nyinggung nih kalau generasi sekarang itu sudah terfasilitasi. Nah, jangan jadi istilahnya bodoh terus, nggak apa-apa kita bodoh 10 tahun, tapi setelah itu kita pinter semua gitu. Nah Pak Haji, pesan-pesan untuk penghobi yang baru terjun nih misalkan, biar mencapai tadi gitu prosesnya, ya kira-kira pesan-pesannya apa nih buat para penghobi baru nih Pak Haji? Jadi kalau sama sekali awal ya buta kita tuh sebenarnya gampang bergaul dulu. Bergaul dulu. Iya, kita harus banyak mendengar. Udah jangan, sudah tutup mulut buka telinga lah istilahnya begitu. Kita jangan banyak bicara tapi banyaklah mendengar. Nah itu kita harus kumpul dengan orang-orang yang lebih senior dari kita. Nah kemudian kita dari pengalaman mendengarkan tuh kita nanti bisa ngerangkum setelah seleksi. Oh intinya begini, itu tidak cukup 1-2 tahun sebenarnya. Laluin aja. Kalau kita, waduh saya nggak kuat sambil memiliki nggak apa-apa. Cuman jangan bicara dulu. Dengarkan. Kalau istilah udah bisa simpulkan mulai praktek. Nah ID yang kalau mau saya sarankan itu yang pertumbuhan cepat. Itu dapat ilmunya lebih cepat. Proses pembelajarannya cepat. Iya. Jadi yang pertumbuhan cepat diantaranya itu yang nomor 1 ya kalau menurut saya paling cepat itu loa. Ya, atau pohon ara, loa. Loa itu cepat sekali dan semua teknik kita bisa uji coba di situ. Karena pertumbuhan cepat hasilnya cepat, karena hasilnya cepat ilmu yang kita dapatkan jauh lebih cepat. Itu untuk proses pembelajaran. Iya. Jadi mau saya teknik dibelah, belah aja nggak apa-apa. Oh saya mau bikin urut dikeruakin gitu, itu kan kambiumnya jalannya cepat. Nah setelah jalan cepat udah mau nutup, di situ kita banyak mendapatkan ilmu. Oh hasilnya efeknya setelah dikeruakin itu kayak begini tampilannya. Nah itu satu ilmu lagi itu di situ, satu bidang loh itu. Oh akarnya ternyata gedenya sebelah atau nanti dapat lagi ilmu. Jadi harus praktek. Jadi berhentilah berbicara untuk sementara waktu. 1-2 tahun. Iya. Sedikit. Ini praktek, disimpulin, praktek, simpulin lagi, praktek lagi. Nah kalau mungkin ada masalah ya jangan sungkan bertanya. Tanya. Itulah gunanya sharing ya. Iya.
Nah kemudian kalau bisa tetap bergaul, kita dibaring sama baca buku jenaka. Kalau orang ngomong bonsai keluar dari situ, Konteks. jangan diikutin dulu itu halu. Itu belum teruji, Iya. belum teruji kebenarannya. Oke, wah luar Ya kurang lebih begitulah. senior yang ngomong ya guys. Ya, berarti sudah membuktikan. Berarti itu ya Pak Haji, kalau saya boleh simpulkan, berarti kalau pesan-pesan buat yang baru ini mendengarkan dulu. Banyaklah mendengar. Artinya bergaul kita Bergaul. itu. Bergaul. Kita perlu komunitas. Jangan keluar terus main sendiri. Wah itu sih pasti tersesat. Terus buat percepatan pembelajaran, pilihlah ID atau spesies yang progresnya cepat dalam case ini loa ya Pak. Iya, pertumbuhannya cepat artinya itu. Ya, Picus racemosa. Jadi Itu bisa selain loa, kalau yang sekarang itu kayak waru itu silahkan. ya waru juga ngebut juga tuh Pak Haji. Waru itu cepat dan lentur. Betul. Karena memang benar pembelajaran di ID-ID yang cepat itu kita juga jadi cepat dapat ilmu kayak tadi akar yang nggak balance ya Pak Haji ya. Iya. Lebih dominan akar yang ini, nanti pembengkakannya di sisi itu kita belajar. Terus masalah luka juga, kalau kita lukain, ntar recovery-nya nutupnya seperti ini, itu benar. Saya setuju, sangat setuju. Pilihlah ID yang cepat berkembang lebih cepat. Nah, itu bisa Itu cepat dan murah itu. dan murah betul. Beli paling sekali aja, potong setek nggak habis-habis. Jadi banyak ya. Iya. Sekarang belajar akar, besok belajar luka, belajar apa lagi pruning, wah itu nggak ada habisnya. Oke Pak Haji, terakhir deh Pak Haji, kesimpulan. Harapan Pak Haji, harapan untuk bonsai Indonesia deh, berharap apa? Tadi kan, kalau tadi visi misi kan, mercusuar bonsai. Nah harapannya deh, harapannya apa nih? Jadi kalau kita sudah melalui proses belajar tentang bonsai, itu secara otomatis kita akan tahu step by stepnya di kehidupan dalam bermain bonsai dan berbonsai dengan komunitas. Di hobi apapun itu akan selalu ada namanya persaingan, kalau yang negatif ya kepentingan lah. Ya, Dan ini akan mematangkan kita sebenarnya itu. proses berarti. Iya. Pembentukan ya Pak? Jadi jangan takut untuk berbeda pendapat. Tapi jangan berbeda pendapat kalau nggak ngerti. Kita harus ngaku kalau kita nggak ngerti. Siap. Tapi kalau kita sampai merasa mengerti, kemudian ada orang yang debat, kita harus siap. Supaya kita kaya. Jadi kaya ide, kaya pendapat. Nah, boleh jadi pendapat si A itu tidak biasa kita terapkan, tapi mungkin B, C, D, E biasa menerapkan. Itu biarin, nggak apa-apa. Makanya itu kalau yang penting itu yang soal teknik, soal media, dan seterusnya, itu sangat mungkin untuk berbeda. Karena kandungan air, terus mungkin karakter tanah di setiap tempat itu berbeda. Jadi jangan selalu disamaratakan medianya pakai ini. Pakai itu nggak bagus, nggak bisa. Itu silahkan. Makanya saya selalu saranin manfaatkan lingkungan kita. Jadi kalau di lingkungan kita itu ada pohon yang subur, artinya di alam ya banyak pohon yang subur, artinya tanahnya itu bisa dipakai. Nah karena ini dibatasi oleh pot, bukan langsung di alam. Nah emang termasuk sisi porositasnya kita harus jaga. Jadi jangan takut untuk berbeda pendapat. Nah kemudian kita juga jangan lupa kita itu bagian dari komunitas dunia. Saya merasa kurang mampu di soal komunikasi. Nah, saya mengharapkan di generasi yang sekarang itu kalau kita bergelut ini dan karena ini adalah
bagian dari komunitas internasional, kita harus bisa bahasa Inggris. Paling tidak satu bahasa harus kita kuasai. Itu untuk generasi yang akan datang. Yang akan datang. Kalau yang generasi saya udahlah, itu udah alot, itu susah ditekuknya, biarin. Susah ditekuk. Iya, kalau dipaksa pasti patah. Itu. Kadung keras. Kadung keras. Fasilitasnya banyak. Makanya kalau kita siap, oh saya ingin jadi master bonsai, silahkan, itu hal yang positif. Cuman lakukan syarat bahwa kita harus tahu secara geopolitik, geografisnya kita itu kayak apa. Kita kaya kayak gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kita kaya. Oh, banyak pakar yang dulu ini panutan kita tuh. Oh, ternyata dia punya karya begini-begini. Jangan mengagumi orang luar dulu sebelum mengagumi bangsa sendiri. Iya. Termasuk ID-nya juga. Nah, kemudian kalau secara mendasar ya, saya tetap berpendapat bahwa realnya bonsai itu cemara. Cemara. Iya, juniper itu. Itu jangan ditinggalkan. Itu untuk pribadi kita tentang proses. Soalnya juniper ini bisa kita bikin dengan semua gaya yang ada di buku. Formal, informal, iya. slanting, on the rock, grouping, clamp, silahkan, itu bisa menampung. Itu termasuk salah satu ID yang bisa ada cincinan, uro, pelintiran, on the rock, apapun itu bisa. Semua gaya. Jangan dilupakan itu. Nah, generasi pertama dulu itu belajarnya pakai juniper. Ya. Tapi saya saranin keilmuan tentang juniper ini bisa kita terapkan di ID yang lain. Kita itu. Siapa yang bisa menerapkan itu? Contohnya Pak Ranto itu tadi. Orang yang melintir serut, asem. Itu orang pertama di Indonesia. Jadi terkenal. Belum pernah jadiin bonsai. Hanya menemukan metodenya iya, aja. Cuman bikin bahan aja. Itu sudah terkenal. Yang asemnya. Nah, itu yang dicontoh maksud saya. Kita harus memberikan terobosan. Hal baru ya Pak Haji. Iya. Sudah. Bukan sekedar baru pokoknya. Saya takutnya kalau yang generasi sekarang itu terlalu pingin cepet pinter. Terlalu pingin cepet jadi master. Dan tidak dikawal dengan ilmu. Itu masalah besar. Mentah pasti. Luar biasa, guys. Penuh emosional, guys. Luar biasa. Saya mau cerita dulu juga. Silakan. Jadi kenapa sekarang itu timbul gagasan saya untuk membawa menjadikan Indonesia menjadi apa itu mercusuar bonsai dunia. Pada tahun 2010 saya itu bikin sekolah bonsai nulit di Pluit itu. Dan itu visi saya membawa bonsai Indonesia ke pentas dunia tahun 2010. Dan itu sekarang udah kenyataan. Walaupun itu saya juga sadar itu bukan kerja saya sendiri. Ternyata slogan itu juga dipakai oleh orang lain, walaupun tidak diakui, tapi diimplementasikan. Itu terwujud. Jadi kita udah di pentas dunia, udah selesai. Belum kalau menurut saya. Kita harus jadi mercusuar bonsai dunia. Semangatnya apa kita? Kita itu harus memberi. Makanya kita punya jargon dari Indonesia untuk dunia. Kita bukan bangsa yang meminta, kita bangsa yang memberi. Kita kaya. Nah, ini kita harus sadari. Benar-benar disadari. 2010 saya bikin sekolah. Selama 2 tahun. 2 tahun. Ya. Soalnya setelah itu saya pindah ke Tangerang. Tapi di Tangerang juga saya dengar-dengar Pak Haji tetap ngasih edukasi ya? Iya. Dulu itu selama 8 tahun saya ngasih pendidikan di Tangerang itu dengan istilah kelas malam. Kelas malam. Iya. Itu jadi ikon Pak Haji. Iya. Itu melekat di mereka-mereka yang mengikuti kelas malam. Iya. Jadi Tangerang itu dulu jadi ikon untuk itu. Barometer. Karena iya ada kelas malam itu banyak contoh kelas malam di tempat-tempat yang lain. Dan itu
masih nempel di benak mereka kelas malam. Muaranya pasti Pak Haji Lutfi. Iya. Nah sekarang ya saya aja yang udah tua mau berubah, bisa berubah. Nah teman-teman yang junior ini ya harus mau berubah. Jadi menyongsong masa depan bonsai Indonesia. Cukupkan sekarang bekalnya, keilmuannya itu. Belajar, harus membaca, harus mendengar, jangan bicara. Harus puasa itu, puasa ngomong. Untuk Kalau bentar-bentar ngomong ada jualan obat aja kan. Nggak usah ngomong bonsai. karena ada yang pernah bilang kalau mulut bekerja, otak tidak bisa mikir.